hidup Bunda, misalnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, seperti itu. Yang sekarang mah tenang gitu saja, happy gitu. Iya, Masya Allah ya Bunda. Betul sekali Bunda. Itu salah satu rezeki karena rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi ketenangan, kebahagiaan itu juga rezeki. Insya Allah. Syukron jazakillah khairon Bunda Yani atas ceritanya. Mungkin kita boleh lagi ke Bunda Rina. Kalau berkenan boleh buka mic-nya Bunda. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Masya Allah, salam kenal Bunda. Bunda Rina dari Gerakan Sedekah Subuh ya Bunda? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak. Amin, amin, amin siap Bunda. Boleh tahu Bunda dari grup Sedekah Subuh yang mana ini Bunda? Ah, baru bergabung yang mana ya? Yang ini. Saya belum. Oh, ya, yang tiga kayaknya ya Bunda. Sudah berapa lama Bunda Oh bergabung di iya, Sedekah Subuh? baru kemarin Mbak, saya baru scroll-scroll di FB kan, lewat. Bismillah. Semoga pengen menjalin silaturahim dengan teman-temannya. Mudah-mudahan Allah merindukan kita semua. Insya Allah amin, amin ya Allah. Aduh ada dedek di belakang. Iya. Semangat, Insya Allah ikut lagi. Iya. Ya Allah, semoga Allah berikan keberkahan ya Bunda meski baru Amin ya Rabbal bergabung. Alamin. Dimudahkan segala urusannya. Hajat-hajatnya Allah Amin. kabulkan. Sedekah subuh, Amin amin. ya Rabbal Alamin. Syukron ya Bunda, sudah sharing-sharing. Oke, kita lanjut sebelumnya. Apakah Ustadz sudah ada di Zoom? Oh, sepertinya belum ya, tunggu sebentar lagi. Boleh nih kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin Bapak Suhendar, kalau berkenan boleh Bapak buka mic-nya, kita ngobrol bentar. Sepertinya tidak ada. Bunda Nur, boleh Bunda dibuka mic-nya? Assalamualaikum Bunda Nur. Kabar Ustazah, Masya Allah. Bunda dari Gerakan Sedekah Subuh atau jadi habis Quran Bunda? dua-duanya Masya Allah berkah. Berapa lama sudah bergabung di jadi hafiz Quran Bunda? sebulan lebih lah. Kalau Udah gerakan, sih. iya boleh Bunda. Kalau gerakan subuh tuh nabungnya di rumah dulu. Jadi setorannya tuh setiap Jumat, Kamis sama Senin. Oh Masya Allah. Kak. Berapa lama sudah bergabung Gerakan Sedekah Subuh Bunda? Hampir 2 bulan. Oh, berarti lebih dulu di Gerakan Sedekah Subuh, baru bergabung ke program jadi hafiz Quran ya Bunda? Ah, iya. Masya Allah. Boleh Bunda kalau berkenan ceritakan apa yang Bunda rasakan selama Bunda bergabung di Gerakan Sedekah Subuh. Sudah kurang lebih 2 bulan ya Bunda? Iya, iya. Lebih jiwanya lebih tenang aja, lebih fokus ke Quran lagi gitu. Kemarin kan masih bolong-bolong ngajinya. Jadi alhamdulillah sekarang bergabung dengan Quran, dapat nasihat-nasihat yang banyak, jadi lebih tenang lah, jiwa batin lebih tenang lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nur atas sharing-sharingnya. Alhamdulillah. Jadi ayah Bunda, di sini kami ada program Gerakan Sedekah Subuh dan program Jadi Hafiz Quran. Jadi di sini tidak hanya sedekah, tapi kami juga bisa menghafal Quran. Nah, dari sedekah hati tenang ditambah lagi kita bisa dekat dengan Quran. Yang dimana Quran itu adalah petunjuk kita di dunia ini dalam menjalankan hidup kita. Oke, terima kasih Bunda Nur. Semoga ayah bunda semua Allah berkahi hidupnya, Allah istiqomahkan dalam kebaikan ini.
Karena Ustadz Ihsan sudah bergabung, kita cukupkan dulu sharingnya. Kita jangan berlama-lama agar bisa mendengar kajian yang Masya Allah Tabarakallah. Untuk kepada Ustadz Ihsan kami persilahkan untuk mengisi materi pada malam hari ini. Oke. Tes dulu suara saya. Jelas nggak suaranya? Jelas Ustadz? Jelas ya. Saya lupa bawa AirPod-nya. Jadi sekarang lagi di tempat sa'i, baru selesai umroh. Baik, kita mulai ya, Bang Kakek Bunda sekalian. Yang bertahan sampai akhir nanti akan ada satu hadiah dari kami. Ada kumpulan doa-doa maksur dari Al-Quran, juga dari hadis, yang akan kita bagikan di akhir sesi nanti ya. Semoga itu menjadi jawaban bagi abang kakek Bunda sekalian yang pengen, ya Allah aku pengen doa tapi nggak tahu doanya kayak gimana. Doa yang maksud seperti apa, sumbernya dari mana. Kita sudah kumpulkan dalam satu e-book dan nanti bisa di-download ya. Kita buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzal Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang kakak, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, dimanapun antum berada, senang sekali hari ini bisa bertemu, bertatap wajah dalam majlis ilmu, yang semoga majlis ilmu ini Allah izinkan menjadi majlis ilmu yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, ya. Nah, untuk teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam dulu, ya, agar kita bisa saling menatap wajah gitu ya. Yang nggak bisa satu dan dua hal nggak apa-apa, tapi yang bisa ahlan wa sahlan. Silakan open cam ya. Masih mengantar ibu. Siap, Bang Ainul ya. Hari ini kita akan bahas, insya Allah saya Ihsan Septiadi. Kami baru saja selesai umroh yang ketiga kali, umroh badal. Dan insya Allah besok sudah akan pulang ke Indonesia, take off ke Indonesia ya. Nah, abang kakak bunda sekalian, yang mau saya bahas adalah tentang pilar waktu ya, atau waktu-waktu mustajabah. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa kita harus mencari waktu-waktu mustajabah? Karena begini, ada banyak sekali yang yang kami dengar begitu ya. Kayak kalimat-kalimat seperti ini. Kalimatnya adalah, Ustadz, saya udah berdoa, tapi kok belum terkabul juga. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Terbersit di hati antum kayak, aku ini udah berdoa, tapi belum terkabul. Pernah kayak gitu? Kerasa di hati antum misalnya? Pernah nggak? Sering, sering, Tat. Sering. Sering. Ini, Sering ya Pak sering Irfan ya? banget. Doa Sering apa Pak banget. Irfan yang belum terkabul Pak Irfan? Ya, kalau disebutkan banyak sekali, Tat. Tapi Alhamdulillah, Barakallah, Barakallah, Alhamdulillah semua bisa dijalani dengan lancar semua, insya Allah. Yakin, dengan yakinan aja, insya Allah bisa. Ya, ya umpama kerjaan-kerjaan dan hal-hal yang tidak kita inginkan selalu biasanya munculnya kan tidak disangka-sangka seperti itu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, Siap. barakallah. Berarti Pak Irfan tepat sekali malam hari ini ikut kajian. Kalau di kami sih masih jam 4 sore di sini. Iya, Baru iya, selesai sholat asar. Nah, iya. kita akan bahas tentang waktu-waktu yang sangat mustajabah. Ya. Satu, antum boleh catat ya. Satu, waktu mustajabah. Yaitu pertama, saat sedang turun hujan yang lebat. Hujan lagi lebat-lebatnya. Kenapa hujan lebat itu bagian dari waktu mustajabah? Karena hujan itu membawa rahmat. Hujan itu membawa berkah. Maka kalau kami di rumah lagi hujan gitu misalnya ya.
Lalu ada Nggih. anak-anak Ya. kami yang pengen main hujan. Kami biarkan. Dan kami doakan ketika dia main hujan penuh berkah. Ketika dia main hujan Oh, sehat begitu. Dan saat hujan itulah saatnya kita untuk angkat tangan berdoa. Ada yang mungkin lagi punya oh, hutang, angkat tangan berdoa, ya Allah, saya tak tahu lagi caranya ya Allah. Tolong lunasi hutang-hutang saya dengan cara-caramu ya Allah. Saya mau ke Baitullah ya Allah, tak tahu caranya ya Allah. Tolong sampaikan saya ke Baitullah dengan cara-caramu ya Allah. Saya mau menikah ya Allah. Belum ketemu jodohnya ya Allah. Tolong ya Allah nikahkan saya. Pertemukan saya dengan jodoh saya. Dengan cara-caramu ya Allah. Itu lagi turun hujan. Satu. Yang kedua, ya, yaitu saat berbuka puasa. Yang kedua apa? Saat berbuka puasa. Kita Senin dan Kamis punya program rutin yaitu infak buka puasa. Nah, antum bisa juga selain berdoa, antum berpuasa dan berdoa saat puasa, atau kalaupun misalnya antum tidak puasa, antum support program buka puasa bersama misalnya kayak gitu. Maka antum bisa minta doa dari anak-anak TPA, anak-anak penghafal Quran yang sedang puasa, yang sedang antum kasih bukaannya, antum support dia untuk berbuka puasa. Kemudian doa anak-anak itu yang mendoakan orang tuanya, orang tua asuhnya, insya Allah sampai, insya Allah kabul. Kemudian ditambah lagi dengan pahala Apa? si anak yang berpuasa itu didapat oleh mereka yang memberikan support untuk berpuasa. Kak Nanda boleh di unmute dulu semuanya ya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Saat turun hujan. Yang kedua tadi saat berbuka puasa. Yang ketiga adalah saat tahajud. Tahajud jam berapa? Tahajud jam berapa? Tahajud jam 3, jam 3.30, atau sebelum azan subuh berkumandang. Tahajud. Nah, tahajud itu ada yang bilang begini, ya, tiba-tiba hajat terwujud, itu tahajud. Artinya, orang yang bangun di sepertiga malam terakhir, dia berbicara langsung, menengadahkan tangannya langsung di hadapan Tuhannya yang sedang turun di apa langit, sepertiga langit itu ya, di langit bumi gitu, turun ke langit dunia gitu, ya. Maka akan Allah ijabah doa-doanya. Lagi tahajud ditambah setelah tahajud dia sedekah subuh. Maka kita punya tuh program namanya gerakan sedekah subuh, ya. Tambah sedekah subuh itu insya Allah makin memperlancar doa-doanya terkabul, abang kakak ibu dan sekalian. Ya. Yang keempat, tadi pertama apa? Saat turun hujan. Yang kedua buka puasa. Yang ketiga sepertiga malam terakhir. Yang keempat adalah saat hari Jumat, terutama di waktu asar. Jadi setiap hari Jumat itu ada satu waktu ba'da asar yang kalau antum berdoa di situ, kita nggak tahu itu jam berapa, tapi pokoknya ba'da asar sampai maghrib, antara asar sampai maghrib, antum kencengin doa di hari Jumat itu, maka insya Allah doa antum terkabul. Abang kakak, pengalaman kami. Ini true story, pengalaman kami. Suatu ketika kami mengisi kajian Quranic Happiness di sebuah masjid di hari Jumat, ba'da asar. Kemudian selesai ngisi kajian, itu sekitar jam 5 sore. Saya turun dari tangga masjid, kemudian saya ngobrol, ada jamaah di bawah. Saya bilang begini, itu November 2022. Saya bilang, saya nyebutnya Bunda, gitu ya. Bunda, saya pengen umroh. Tapi saya tidak pengen umroh pakai uang saya pribadi. Karena saya pernah, kalau umroh pakai uang pribadi, saya pernah. Saya pengen umroh dengan cara-cara Allah. Allah panggil saya ke Baitullah dengan cara-cara Allah, gratis, bahkan kalau bisa mendapatkan uang. Berangkat umroh bukan ngabisin uang atau mengeluarkan uang. Tapi berangkat umroh malah dapat uang, saya bilang. Doanya begitu. Itu sebenarnya obrolan, kata-kata. Masya Allah, Abang Kakak. Besoknya, 24 jam kemudian, saya ngobrol tuh jam 5 sore di hari Jumat. Ya. Kemudian besoknya,
Hari Sabtu jam 5 sore Allah izinkan saya mendapatkan hadiah umroh gratis. Besoknya 24 jam. Di situ saya memahami betul adanya bahwa di hari Jumat antara ba'da asar sampai maghrib itu ada satu waktu yang kalau pas antum berdoa di waktu itu dan bertepatan dengan waktu mustajabah, saat itu juga akan Allah kabulkan doa-doa itu. Ya, hari Jumat sore. Catat itu baik-baik ya. Karena ini penting untuk antum menggapai kemustajabahan gitu. Ustadz, tadi saat turun hujan jarang-jarang hujan. Ustadz, tadi saat buka puasa, puasa itu cuma Senin dan Kamis adanya. Sama Ayamul Bid. Itu pun jarang-jarang, nggak setiap hari. Masa iya kita doanya mustajabah jarang-jarang seperti itu. Sepertiga malam terakhir, iya sih. Cuman kadang kita nggak bangun. Jumat seminggu sekali. Sekarang ada satu yang terakhir. Waktu mustajabah. Satu waktu mustajabah. Ya, yang kelima. Dan ini ada 5 waktu dalam sehari. Yang kalau antum nggak bisa dapat yang pertama, nggak bisa dapat yang kedua, nggak bisa dapat yang ketiga, nggak bisa dapat yang keempat, maka jangan sampai abang kakak ayah bunda sekalian tidak juga dapat yang kelima. Maka kalau antum nggak dapat yang kelima, rugi, ya, rugi, sangat-sangat rugi. Apa itu yang kelima? Yang kelima adalah saat antara azan dan iqamah. Ya, antara apa? Azan dan iqamah. Jadi begitu. La ilaha Tidak illallah. apa-apa. Kata muazin begitu. Antum kalau ada qobliyah, antum sholat 2 rakaat qobliyah. Kalau nggak ada qobliyahnya, antum angkat tangan. Ya Allah, saya lagi butuh agar Engkau, ya Allah, berikan jalan keluar dari segala permasalahan hamba, ya Allah. Tunjukkan hamba jalan-jalannya, ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba yang kau cintai, hamba yang mencintaimu, hamba yang mencintai Rasulmu. Angkat tangan. Dan itu ada 5 waktu dalam setiap hari. Kalau tadi buka Senin puasa jarang-jarang. Kalau tadi misalnya Jumat seminggu sekali. Tapi 5 waktu antum bisa berdoa. Di antara waktu-waktu mustajabah adalah antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Nah, 5 waktu ini penting. Dah, dicatat ya 5 waktu tadi ya, catat ya. Lalu Ustaz, apa doanya? Apa dalilnya bahwa setiap doa akan pasti dikabulkan? Buka surah ke-40 ayat ke-60. Ayo buka. Surah 40 ayat ke-60. Silakan buka. Iya, sama-sama. Apa bunyinya? Kak Nanda mungkin bisa share di kolom komentar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, maka berdoalah kepadaku, kata Allah SWT, maka pasti akan aku kabulkan. Ya, doa-doa itu pasti akan dikabulkan. Nah, sekarang kita sambil jalan. Kita sambil jalan ya. Antum mau lihat tempat sa'i nggak? Mau lihat Safa dan Marwah nggak? Ada yang mau saya bahas dalam napak tilas saat kami sedang di tempat sa'i seperti ini sekarang. Abang kakak, saya akan tunjukin. Saya sengaja tidak di depan Ka'bah karena sudah biasa ya. Bunda Rusmini, kita sudah biasa depan Ka'bah ya Bunda Rusmini ya. Betul ya? Pekan kemarin, bulan lalu kita depan Ka'bah ya. Nah, dan bunda-bunda lain yang biasa mengikuti kami kajian Baitullah, depan Ka'bah biasa. Tapi baru kali ini saya sengaja memilih tempat, yaitu di tempat sa'i, Safa dan Marwah. Apa tujuan saya? Saya pengen bilang abang kakak, bahwa berdoa saja itu kadang butuh pembuktian keseriusan. Ya. Jadi ketika antum berdoa, antum harus menunjukkan keseriusan kepada Allah. Ayo kita napak tilas. Nih saya tunjukin tempat sa'i ya. Ini tempat sa'i.
Yuk kita napak tilas ya. Abang kakak, itu ada lampu warna hijau. Nampak gak di sini? Depan sana, itu ada lampu warna hijau. Itu tempat di mana waktu itu Bunda Siti Hajar sedang berlari-lari kecil untuk mencari air. Yang menarik adalah di tempat ini, ya, ini panjang kali. Saya lupa berapa kilometer ini, 7 kali putaran. Padahal di Bukit Safa saat itu sudah nggak ada air. Di Bukit Marwah, di sebelah sana Marwah, sana juga nggak ada air. Tapi yang menarik, di antara Bukit Safa dan Marwah, Bunda Siti Hajar tetap berlari dari kecil, tidak apa putus asa untuk mencari di mana sumber air agar dia dan anaknya Ismail alaihissalam tidak kehausan, tidak meninggal dalam kondisi haus, begitu ya. Lalu apa yang saya dapatkan dari napak tilas saya di hari ini adalah bahwa begini, pantaslah ya kadang kita nih tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah abang kakak. Ini dalam napak tilas kami ya, bahwa kita tidak pernah ikhtiar secara serius ya untuk mendapatkan itu. Antum bayangkan seorang Bunda Siti Hajar yang sedang kehausan itu saja sangat serius di antara Safa dan Marwah ini tetap mencari air 7 kali bolak-balik padahal sudah tahu saat itu di Safa nggak ada air, di Marwah nggak ada air, tapi putaran pertama tetap jalan, balik ke Marwah, nggak ada air, balik ke Safa nggak ada air, balik lagi ke Marwah nggak ada air, balik lagi ke Safa, terus seperti itu 7 putaran abang kakak bunda sekalian. Udah tahu nggak ada air, tapi masih terus berjuang, berikhtiar sampai Allah menjawab doanya. Butuh air, Allah akhirnya keluarkan Zam-Zam itu tidak di Safa, tidak di Marwah. Allah keluarkan Zam-Zam itu di bawah telapak kaki Ismail. Dan itu sekarang Zam-Zam itu ada di dekat Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sana ya, itu Ka'bah. Yang ini Ka'bah. Jadi berarti Nabi Ismail itu sama Bunda Siti Hajar, tuh, saya lihatin antum, Ka'bah antara Ka'bah dengan tempat sa'i itu lumayan jauh loh. Saya balik arah. Ya, lihat ya. Ini Safa, Marwah. Bunda Siti Hajar, ya, Bunda Siti Hajar bolak-balik di Safa Marwah. Kemudian antum tahu enggak apa? Ini kan Safa Marwah nih. Bunda Siti Hajar bolak-balik di sini. Antum tahu enggak? Nanti sebentar ada askar. Ah, Baitullah di sini. Baitullah di sini. Ka'bah di sini. Lihat ya. Ini lumayan jauh loh jaraknya. Ternyata Nabi Ismail disimpan itu di Ka'bah. Tuh Ka'bah. Nampak gak Ka'bah? Nampak gak? Tuh, itu Ka'bah. Nampak ya dari sela-sela itu. Ya doa ya Allah, semogalah juga rezeki kami sebagaimana rezeki yang di bawah telapak kakinya Ismail yaitu Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat ya. Terus mengalir rezeki kita. Tuh, itu Ka'bah. Nampak? Ah, antum bayangkan Nabi Ismail itu ada di Ka'bah, dekat Ka'bah karena Zam-Zam sumurnya itu jaraknya hanya sekitar berapa meter dari Ka'bah. Berarti Nabi Ismail itu ada di sini. Dia berani meninggalkan anaknya untuk mencari air keliling gitu ya. Atau kita langsung tawaf nih. Sebentar, saya mau napak tilas dulu ya. Keliling. Udah lihat Ka'bah? Kelihatan nggak tadi Ka'bahnya? Kelihatan ya? Ka'bahnya di sana. Bunda Siti Hajarnya, lihat ya, kebayang, lihat, sebentar. Ka'bahnya di sana, itu Ka'bah. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Kirim salam buat Ka'bah, ya. Bismillah Allahu Akbar. Itu Ka'bah. Bunda Siti Hajar lari-larinya di sini. Itu jauh loh jaraknya. Ini hampir sekitar 20 meter, 30 meter jarak antara Ka'bah dengan tempat lari-larinya Bunda Siti Hajar, ya. Dan udah tahu saat itu tidak ada air.
Tapi tetap 7 kali bolak-balik Bunda Siti Hajar. Untuk apa? Kayak pengen ngomong sama Allah gini loh. Ya Allah, Allahus Somad, Engkau satu-satu tempat bergantung. Tempat aku memohon, tidak ada lagi. Dan aku serius, ya Allah. Aku butuh air, ya Allah. Kalau tidak mungkin aku bisa mati. Kalau tidak mungkin anakku bisa meninggal. Tapi aku nggak tahu caranya, ya Allah. Yang satu-satu bisa kulakukan, ikhtiar terbaikku adalah aku terus berjalan. Aku terus berlari-lari kecil. Dari Safa sampai Marwa. 7 kali berputar. Dan Zam-Zam itu nyata adanya. Abang kakak. Banyak orang kali hari ini, dia cuma doa gini. Doain aku ya. Atau ya Allah minta ini. Tapi setelah dia minta, dia nggak serius. Dia nggak sungguh-sungguh dengan doanya. Dia nggak sungguh-sungguh dengan kerja kerasnya. Dia nggak sungguh-sungguh dengan ilmunya. Dia nggak sungguh-sungguh belajar. Dia tidak... Contoh-contoh. Betapa banyak orang yang punya hutang hari ini. Itu banyak banget. Tapi cuman kayak, Ustadz doain ya lunas hutang. Udah itu di rumah dia nonton TV, dengerin radio, nonton YouTube. Dia nggak keluar, dia tidak bersilaturahmi, dia tidak berikhtiar, dia tidak mencari apa yang bisa dijual, dia tidak mencari ilmu, tidak mencari relasi, dia pasrah dengan keadaan. Apakah itu yang diajarkan oleh Bunda Siti Hajar kepada kita? Paham maksud saya ya? Bunda Siti Hajar tuh tidak pernah berputus asa. Kebayang tuh kalau saat itu Bunda Siti Hajar tidak apa di putaran ketiga, di putaran kelima udah nyerah, udah tiba-tiba ngomong aku putus asa. Ya, putar terus, gerak terus. Karena nanti abang kakak, ketika kita tidak pernah berhenti dalam berdoa, tidak pernah berhenti dalam bekerja, maka Allah pun tidak pernah berhenti untuk apa? Mengijabah harapan, doa, cita-cita kita. Karena Allah sudah jelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Semua doa-doa itu pasti akan Allah ijabah. Dan depan saya ini Bukit Safa. Mau lihat Bukit Safa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bukit Safa. Nampak gak? Kurang ya? Saya deketin lah. Bagi yang belum umroh, semoga Allah panggil ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Bagi yang sudah umroh, Allah panggil lagi sekeluarga ke Baitullah bersama orang-orang yang dicintai. Ya. Amin. Nah, ini Bukit Safa. Kalau Bukit Marwah tadi lebih rendah. Bukit Safa. Nah, ini bukit jadi saksi sejarah bahwa doa, ikhtiar akan melahirkan keajaiban. Keajaiban itulah air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Abadi, insya Allah. Terakhir, saya mau menyampaikan sesuatu. Supaya doa kita cepat terkabul, Allah ngasih kita syarat. Kak Nanda, bukakan surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 186. Ayo, baca. Artinya, ini kalau antum pengen doa-doa itu terkabul, ini cocok dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar. Ya, tema kajian ini adalah tentang doa, ikhtiar, kesungguh-sungguhan kita. Jadi bukan cuma doanya saja yang bersungguh-sungguh, tapi ikhtiarnya pun harus bersungguh-sungguh juga. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa Allah menjanjikan doa pasti terkabul. Oke. Dan ada banyak faktor. Misalnya dengan relasi, keilmuan, tidak malas-malasan. Dan lihat kalimatnya di surah kedua ayat 86. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ya, Allah mengabulkan doa-doa yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya adalah falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi ada ikhtiar yang harus kita penuhi
sholat tepat waktu, tahajud, sedekah subuh, amaliyah-amaliyah lainnya, berbuat baik kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Itu yang kami sebut dengan berdoa plus berikhtiar Al-Baqarah sama ayat dengan berapa? zam-zam. Al-Baqarah Ya, ayat apa? 180. Berdoa plus berikhtiar sama dengan zam-zam. Zam-zam itu artinya apa? Keajaiban. Ya, zam-zam itu artinya apa? Doa-doa kita terkabul. Lalu kemudian kita akan suatu saat, hari ini kita menangis meminta kepada Allah. Besok kita akan menangis melihat ternyata semua doa kita Allah ijabah. Terakhir dari saya mendoakan, ya, ini sambil sa'i ya. Sebenarnya saya sudah selesai umroh, sudah selesai. Tapi nggak apa-apa. Ini saya biar antum dapat merasakan sa'i juga ya. Atau saya sambil jalan keluar. Biar bisa melihat clock tower nanti. Zam-Zam Tower ya. Nah, abang kakak dari Baitullah, dari tempat sa'i, dari Masjidil Haram. Atau mau lihat Ka'bah lagi? Mau lihat Ka'bah lagi nggak? Kalau mau lihat Ka'bah lagi, saya masuk lagi bentar. Kita doa depan Ka'bah ya. Sebentar. Ini saya putar arah lagi. Lagi di Mau lihat Ka'bah Ustaz lagi. Isan. Hah? Mau lihat Ka'bah? Ustaz Isan. Mau, Ustaz. Nih, Oke, oke. Mau lihat Ka'bah. lagi di sana. Ayo, Yang di kita, Aziz Mekah kita ke tempat Iya. Ka'bah ya. Sebentar. lagi Kita doa sama-sama. Kita doa ngantar sama-sama. umroh biasa. Kan dia Kita butuh tiap bulan. Jadi Sebentar, ada askar. Sebentar ya, ada askar. Ada yang lagi sedang berantem. Nggak boleh buka HP. Sebentar, ada pertengkaran. Biasa orang Arab. Sudah, kita lupakan. Sekarang kita fokus ya kepada fokus Tat. Baitullah. Ya Tat, Depan antum fokus ini Tat. Ka'bah. Allahumma Bismillah. rzuqna jannatan Ya, sambil saya tawaf. Allah. Ya. Nampak Ka'bahnya nggak? Amin ya Allah. Nampak? Nampak, Pak. Ini saya tidak di pelataran. Karena agak jauh nanti kalau saya ke pelataran. Saya tawaf di lantai 2 saja. Nampak Ka'bahnya? Nampak Tat. Tat. Nampak. Nampak, Kurang nampak. dekat. Saya dekatkan lagi sebentar. Sudah Oke. nampak. Masya Allah. Ramenya orang umroh. Insya Allah ya. Suatu saat nanti antum akan berada di orang yang sedang tawaf. Amin, amin, amin Allah. Amin. Nampak Kak? Nampak banget. Nampak, Rame nggak? Rame banget, Tat. Antum doa ya. Ya Allah, Ya. dari sekian juta manusia, masa nggak ada nama saya di situ ya Allah. Pengenlah juga ya Allah, saya ada di antara mereka. Pakai payung di situ ya Allah. Ya, Amin, nanti ya kita Allah. berpayung sama-sama karena lagi panas di sini. Tuh, orang lagi rebutan Hajar Aswad di sana, lagi muter. Ini berjuta-juta orang datang. Insya Allah dari sekian juta orang itu nama antum ada di situ ya. Amin. Allahumma amin. Ya, kita doa ya sama-sama ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy rasula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa yang kami lakukan pada masa lalu, pada masa kini, dan pada masa yang Engkau lebih tahu tentangnya ya Allah. Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu al-akrab. Ya Allah, bagi yang punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Bagi yang punya masalah ya Allah, berikan solusi dari semua permasalahan itu ya Allah. Amin ya Allah.
Sebentar, ada askar. Ya Allah, bagi yang sedang berjuang, maka permudah ya Allah perjuangannya ya Allah. Allah Amin. yusahil kullu umurana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagi yang sedang berjuang, mudahkan ya Allah perjuangannya ya Allah. Mudahkan jalan-jalannya ya Allah. Bukakan jalan-jalannya ya Allah. Berikan mereka jalan min haitsu la yahtasib. Dari manapun ya Allah. Yang sedang punya hutang, lunaskan hutangnya ya Allah. Jangan sampai mereka menderita siang dan malam, dikejar-kejar debt collector. Mereka memang salah berhutang ya Allah. Tapi mereka juga punya niat yang baik untuk lunas hutangnya ya Allah. Maka bantu mereka agar lunas hutang dengan cara-caramu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang kaya yang bertakwa semuanya ya Allah. Dan jadikan mereka ya Allah hamba Allah yang bahagia, yang senang, yang tenang di dunia, di akhirat, yang tenang tanpa hutang, yang senang bisa berbagi, yang bahagia dengan kehidupannya ya Allah. Yang belum punya rumah, kasih rumah buat mereka ya Allah, tanpa KPR, tanpa hutang, dengan cara-caramu ya Allah. Yang belum punya anak, yang belum punya keturunan, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin ya Allah. Beri mereka keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah, alim alimah, ad-da'i ad-da'iyah. Jadikan mereka semuanya ya Allah hamba Allah yang bisa juga keliling kelak tawaf, sa'i, bisa memegang tangan kedua orang tuanya ya Allah di Baitullah ini. Dan insya Allah semuanya bisa berangkat tahun depan satu pesawat bareng-bareng. Izinkan kami ya Allah tawaf di sini, sa'i di sini. Izinkan ya Allah untuk menembus kerinduan kami kepada Baitullah. Allah marzuqna ziarah baitkal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am. Biasanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Antum doa masing-masing. Antum silakan doa ya. Amin. Allahumma amin. Kabulkan ya Allah segala hajat, segala keinginan, segala kebutuhan, segala doa-doa para abang kakak ibu yang sedang hadir melihat Ka'bah walaupun hanya dari HP ya Allah. Tapi hati mereka sungguh telah hadir ada di sini ya Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul semuanya kabul. Sehat semuanya. Sampai jumpa di Baitullah semuanya. Insya Allah. Ya. Pak Sudin, Kak Cici, Kak Ika, Kak Bunda Jumarsi. Insya Allah semuanya sampai ke Baitullah ya. Semuanya sampai ke Baitullah. Insya Allah. Antum sampaikan Bismillah Allah Akbar ke Ka'bah dulu ya. Sambil kecup ya. Ya, 1, 2, 3. Bismillah ya Allahu Akbar. Dikecup. Kirimkan cium sayang, cium rindu kita buat Ka'bah ya. Itu pas di sana itu yang multazam ya. Tadi kita berdoa di multazam, lalu yang sekarang saya berdiri itu adalah Hajar Aswad ya. Tempat di mana kita mulai tawaf ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Antum boleh screenshot tuh. Fotonya tuh. Insya Allah yang bersungguh-sungguh Allah kabulkan dan Allah sampaikan ke Baitullah. Dan semoga semuanya bisa berangkat ke Baitullah tahun depan. Amin. Allahumma amin. Kabul ya Allah. Istajib doa. Sudah ya? Alhamdulillah. Kabul. Amin. Allah. Gimana? Senang bisa lihat Ka'bah? Alhamdulillah kangen Tat. Kangen pengen ke sana lagi. Allahu Akbar. Yang punya rasa rindu menggebu-gebu di hatinya. Nah, orang-orang seperti itu cepat dipanggil ke Baitullah. Percaya sama saya. Ya. Yang kalau melihat Ka'bah menangis, mau lihat Ka'bah di masjid, di TV, di mana menangis. Nah, orang-orang yang kayak begitu tuh, insya Allah cepat Allah kabulkan. Cepat Allah panggil ke Baitullah. Insya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Senang sekali rasanya bisa ngobrol bareng sama antum, sharing bareng sama antum ya. Dan mungkin
akan saya tutup pertemuan kita pada hari ini ya dengan ucapan terima kasih dan salam dari kota Makkatul Mukarramah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khairan Ustaz. Jangan Sehat bosan walafiat. jadi orang baik ya. Itu Amin, pesannya. amin, amin. Jangan Insyaallah bosan jadi Ustaz. orang baik. Amin, Terus amin, bersamai amin, amin. al-a'raf, terus bersamai Amin, sedekah subuhnya. amin, Jangan bosan jadi amin. orang baik. Barakallah. Amin, Allahumma amin. Silakan Kak Nanda. Jazakum kasira Makasih Ustaz. semuanya, Sehat Pak walafiat. Sudin, Pak Barakallah. Martin, Kak Cici, Bunda Jumarsi, semuanya. Terima kasih, Pak Arif ya, Kak Neng, Terima kasih ya Allah. Amin. Bunda Barokah. Fini. Barakallah Makasih. Ustaz. Silakan Kak Jazakum Nanda. kasira Ustaz. Terima kasih, Tat. Sama-sama. Ya. Kangen ke sana lagi. Allah. Alhamdulillah, ya Bunda semua, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ilmu kita pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih Ustadz sudah mengisi kajian pada malam hari ini. Mungkin karena waktu kita sudah mau jam 9, saya buka satu pertanyaan untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau langsung buka mic-nya. Apakah ada Ayah Bunda yang ingin bertanya? Mungkin belum ada yang mau ditanyakan, sudah masih dalam keadaan bahagia bisa melihat Ka'bah langsung. Baiklah, untuk itu seperti yang sudah kami janjikan tadi, untuk ayah bunda semua yang mengikuti kajian dari awal sampai akhir, ada hadiah spesial dari Masjid Al-A'raf Mulia untuk ayah bunda semua, yaitu buku kumpulan doa. Nah, nanti saya akan kirim link untuk ayah bunda semua untuk baca bukunya. Silakan lihat di kolom komentarnya langsung. Nah, di situ ada, boleh Bang Nandi kirim link bukunya. Nah, boleh ya Bunda klik linknya, terus pilih ebook kumpulan doa Al-Quran dan hadis. Nanti untuk itu kan masukkan voucher tulisan Baitullah. Insya Allah dengan begitu ayah bunda bisa mendapat akses buku ebook secara gratis. Ini spesial untuk ayah bunda yang bergabung malam ini ya. Boleh segera klik linknya dan masukkan voucher Baitullah. Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar malam ini menambah ilmu, memperkuat doa-doa kita, dan semoga Allah kabulkan doa terbaik kita semua. Yang dimana tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan, itu ada 5 waktu mustajab agar doa kita dikabulkan. Yang pertama itu ada waktu turunnya hujan, yang kedua ketika kita sedang berpuasa, yang ketiga, waktu di sepertiga malam. Keempat itu ada di Jumat sore, yaitu di waktu setelah sholat zuhur dan menjelang sholat maghrib. Nah, yang terakhir ini yang bisa setiap hari kita lakukan itu di waktu azan dan iqomah. Nah, itu Masya Allah, tabarakallah sekali. Itu waktu-waktu doa mustajab. Silahkan ditulis dan silahkan diamalkan untuk ayah bunda semua. Alhamdulillah, barakallah ilmunya Neng Nanda. Ya Allah, Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di kajian malam hari ini. Semoga untuk kajian berikutnya ayah bunda semua bisa hadir kembali dan terus membersamai Masjid Al-A'raf Mulia. Allah istiqomahkan dalam kebaikan ini. Allah istiqomahkan di dalam gerakan sedekah subuh. Untuk yang sedang menghafal Quran di program Jadi Habis Quran, Allah mudahkan hafalannya, Allah lancarkan keluarganya jadi keluarga penghafal Al-Quran, dan semoga menjadi keluarga yang Allah ridhoi, Allah cintai. Baik, untuk itu mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan melapaskan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya izin ayah bunda semua untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.